Agar ibadah puasa kita berjalan lancar, asupan mineralnya jangan sampai kurang ya. Mineral bisa kita dapatkan lewat buah-buahan tropis, seperti pisang. Yap, selain kaya karbohidrat dan serat yang mengenyangkan lebih lama, buah surga ini juga mengandung mineral, utamanya kalium yang bermanfaat untuk menjaga volume cairan tubuh. Makanya ada banyak kan tuh takjil favorit yang dibuat dari pisang. Salah satunya kolak. Bahkan sekarang ada versi instannya loh, tinggal seduh. Keringkan pisang dan ubi dengan oven bersuhu 95 sampai 150 derajat Celcius. Jenis pisang yang dipakai adalah pisang nangka, supaya ada rasa asamnya sedikit. Kalau ubi yang dipakai adalah ubi oranye. Dari sinilah rasa manisnya akan terasa. Pisang dan ubi yang sudah kering bakal langsung dikemas bersama bumbu pelengkapnya. Pakai yang bubuk ya, ada santan dan gula aren. Karena penyajiannya yang unik, kolak instan ini banyak peminatnya. Dalam sekali pembuatan, kolak instan ini bisa dibuat sebanyak 100 sampai 150 cup. Cara penyajiannya gampang banget nih. Tinggal tuangkan pisang dan ubinya. Lalu masukkan bubuk gula aren dan bubuk santan. Tuang air hangat secukupnya. Terus tunggu sekitar 3 sampai 5 menit. Ubi dan pisangnya sudah agak lunak. Baru deh siap disantap. Selain kolak, olahan tajil berbahan pisang yang ini juga jadi favorit. Es pisang ungu merupakan modifikasi dari es pisang hijau asal Makassar. Elemen es serut dan bubur sumsumnya tetap sama kok. Cuma beda di warna kulit adonan yang membalut pisangnya aja. Ada campuran ubi ungunya. Selain bikin warnanya lebih cantik, tambahan ubi ungu bertujuan untuk meningkatkan kandungan antioksidan, vitamin A, dan juga mineralnya. Mineral penting untuk mencegah dehidrasi, melancarkan metabolisme, serta menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Untuk es pisang ungu, pisang yang digunakan hanya pisang raja ya. Soalnya selain rasanya yang manis, tekstur pisang yang didatangkan dari Lampung ini juga nggak lembek setelah direbus. Nah, ciri es pisang hijau dan pisang ungu dengan resep otentik adalah ketika pisang menyatu sempurna dengan kulitnya dan nggak lengket. Masih ada banyak loh olahan kaya mineral berbahan dasar pisang yang cocok buat sahur dan berbuka. Nggak cuma dijadiin tajil aja, bisa jadi lauk juga loh. Si Unyil, yuk kita kemon. Rasa daging buah yang manis membuat pisang cocok dinikmati sebagai buah segar, baik di waktu sahur maupun berbuka. Apalagi kalau ukurannya pas kayak pisang Mas Kirana ini. Jenis pisang ini adalah salah satu varietas pisang terbaik di Indonesia loh. Asalnya dari kota Pisang, Lumajang, Jawa Timur. Pisang ini bisa dipanen 50 hari setelah tumbuh jantung pisang. Karena buah ini dikirim keluar kota, panen buah pisang dengan tingkat kematangan 80%. Wah, pantas kulitnya masih terlihat hijau gitu. Sebelum dikemas, cuci bersih buah pisang dulu ya. Kalau sudah bersih, tinggal santap deh. Agar bisa menghasilkan buah berkualitas dengan masa panen singkat, pisang Mas Kirana dibudidayakan menggunakan tunas adventif. Pilih tunas yang usianya sekitar 3 bulan. FYI nih, untuk menghasilkan pisang berkualitas, jantung pisangnya harus diambil loh. Tujuannya untuk membatasi jumlah buah dalam satu pohon. Maksimal hanya 6 sisir pisang per pohon ya. Tapi jangan sedih. Jantung pisang ini nggak dibuang begitu saja kok. Masih bisa diolah jadi lauk untuk berbuka. Kita bikin stik jantung pisang yuk, come on. Untuk membuat stik, bersihkan dulu jantung pisangnya ya. Kupas kelopak luar jantung pisang yang berwarna merah, sampai tinggal bagian dalamnya yang berwarna putih kemerahan. Lanjut deh, kita potong kecil-kecil, supaya jantung pisang mudah dibentuk menyerupai daging sapi. Selanjutnya, rendam dengan campuran garam dan lemon selama 3 jam. Tada! Getah yang terdapat dalam jantung pisang akan hilang seketika. Garam berfungsi untuk menghambat bakteri dan mencegah pembusukan makanan. Selain itu, garam juga melindungi makanan dari ragi dan jamur.
Sekarang kita tumis dulu bawang putih dan cabai hijau nih. Cabai hijau akan membuat tampilan stik menjadi lebih berwarna. Olahan tumisan jantung pisang gini lumrah kita temukan di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Masukkan jantung pisang yang sudah direndam tadi ya. Lalu berikan bumbu sesuai dengan selera. Tumis hingga jantung pisang berubah warna menjadi coklat. Tambahkan olahan kentang sebagai campurannya. Adonan jantung pisang yang sudah ditumis harus didiamkan dulu di lemari pendingin selama seharian, supaya adonan menjadi lebih padat dan bumbu lebih meresap. Wah, sudah ada nih adonan yang siap diolah. Yuk, kita bentuk adonan menjadi persegi panjang, biar mirip kayak potongan daging. Lalu campur dengan tepung terigu dan adukan telur. Oh iya, nggak semua jantung pisang bisa dikonsumsi ya. Biasanya sih jantung pisang klutuk, jantung pisang raja bulu, dan jantung pisang raja siam yang lumrah diolah jadi makanan. Tepung terigu akan membuat olahan stik menjadi gurih. Panggang hingga warna stik jantung pisang berubah menjadi kecoklatan. Untuk menambah cita rasa, tambahkan panggangan daging asap dan keju cheddar untuk memberikan rasa gurih. Sama seperti buahnya, jantung pisang juga bisa memberi rasa kenyang lebih lama. Kaya serat yang berguna untuk memperlancar pencernaan dan pastinya mineral yang dibutuhkan tubuh selama berpuasa. Tahu nggak, kulit pisang ternyata juga kaya mineral loh. Ada zinc yang berkhasiat untuk sistem imun dan fosfor yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi serta membantu kinerja ginjal. Makanya ketimbang jadi limbah di Cirebon, Jawa Barat, ada yang menyulap kulit pisang jadi brownies nih. Wih, bisa banget kan jadi camilan setelah tarawih. Kulit pisang yang dipakai adalah kulit pisang Ambon. Kulit pisang akan dihaluskan dan dicampur dengan tepung terigu, gula halus, coklat bubuk, pati jagung, dan telur. Tambahan kulit pisang ini juga bakal membantu melembutkan adonan browniesnya loh. Untuk proses pematangannya sendiri, sama saja kok seperti brownies lainnya. Untuk topping pun tetap sama dengan resep brownies pada umumnya. Ada topping keju, kismis, dan almond. Di Yogyakarta bukan buah, jantung, atau kulit pisang yang diolah jadi makanan dan minuman loh, tapi daun pisangnya. Dibuat jadi agar-agar dan sirup. Beuh, sudah ada yang pernah nyobain belum nih? FYI nih Sobat Unyil, daun pisang mengandung polifenol yang berkhasiat sebagai antioksidan alami. Juga zat lilin yang bisa membantu kerja sistem pencernaan. Saat membungkus makanan pakai daun pisang, kandungan nutrisi ini juga bakal ikut terserap loh. Daun pisang yang dipakai tidak boleh terlalu muda, apalagi terlalu tua. Batas standarnya yaitu daun ketiga dari pucuk. Untuk membuat agar-agar daun pisang, yang dipakai adalah ekstrak daun pisangnya. Jadi harus dipotong kecil-kecil nih, di blender, kemudian dipisahkan deh dari ampasnya. Bahan-bahannya simpel kok. Ada tambahan agar-agar, gula, dan susu kental manis sebagai kuahnya. Tahap selanjutnya sama saja kok kayak bikin agar-agar biasanya. Yuk sekarang bikin sirupnya. Proses ekstraksinya kurang lebih sama. Bedanya, ekstrak daun pisang hanya dimasak bersama gula pasir tanpa tambahan tepung agar-agar. Daun pisang yang mengalami proses pemanasan bisa menghasilkan beberapa mineral penting seperti kalium, magnesium, fosfor, dan natrium loh. Keren! Rasanya, segar sampai ke tulang. Wah, buka puasa Unyil hari ini mewah banget nih. Pakai iga bakar. Aduh, jadi nggak sabar nih pengen beduk. Loh, ya, kok apinya mati sih? Aduh, mana dagingnya belum mateng lagi? Apa jangan-jangan gasnya habis ya? Di warung Poipe masih ada stok gas kali ya? Unyil cek dulu ah. Ini siapa sih yang masak? Kok main ditinggal-tinggal aja? Untung Melani baik. Melan lanjutin deh masaknya. Aduh,
kok malah jadi gini? Yuk kita kemon. Populer karena rasanya yang lezat, kacang mete ternyata mengandung mineral yang berlimpah loh. Mulai dari mangan, potasium, tembaga, besi, magnesium, seng, dan selenium. Kacang mete berasal dari jambu mete atau jambu monyet. Kacang berbentuk ginjal yang kita kenal aslinya adalah buah sejati dari jambu mete loh. Sekarang kacang mete juga diolah jadi granola. Sajian yang pertama kali ditemukan di New York tahun 1863 ini dibuat dari campuran serelia, kacang-kacangan, juga buah kering. Granola juga bisa jadi menu sahur atau berbuka yang praktis buat yang menghindari makanan berat selama berpuasa. Untuk variasi bisa juga dipadukan dengan buah-buahan seperti ini nih. Nah, untuk mengolah kacang mete jadi granola, pertama kacang metenya harus dikukus sebelum dilepaskan dari cangkangnya. Ibu-ibu ini nih yang bertugas untuk mengeluarkan biji dari cangkangnya. Oh iya, 95% karyawan pabrik berasal dari ibu-ibu di daerah sekitar pabrik loh. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar juga nih, mantap! Untuk mematangkannya, kacang mete akan dipanggang selama 4-5 jam, biar nggak bau tengik. Bahan baku kacang mete ini berasal dari sekitar Bali dan Nusa Tenggara. Kacang-kacang ini dikenal punya kualitas nomor 1 di dunia loh. Oke deh, kacang metenya siap diolah jadi granola. Selain kacang mete, ada campuran biji-bijian berkhasiat lain, seperti gandum dan beras merah. Ada tambahan buah-buahan kering juga loh. Di sini granolanya terdiri dari berbagai rasa. Pertama kita buat yang coklat dulu ya. Caranya campurkan madu dan gula bersama coklat. Lalu tambah sedikit air. Masak sampai mengental seperti ini. Setelah itu campurkan dengan granolanya deh. Selain coklat, ada juga varian vanila. Sekarang ratakan granola di loyang nih. Lalu dipanggang selama 35 menit. Inilah yang membedakan granola dengan muesli, makanan asal Swiss yang juga dibuat dari campuran biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering. Muesli yang populer sejak akhir 1800 tidak dipanggang dan diberi pemanis layaknya granola. Gak cuma kacangnya aja nih, daging buah jambu mete juga kaya mineral loh. Makanya di Kecamatan Gangga, Lombok Utara, buah jambu mete biasa diolah jadi abon nih. Katanya rasanya gak kalah sama abon sapi. Wah, cocok nih buat lauk berbuka nanti. Karena dalam 100 gram jambu mete, kandungan airnya mencapai 80%. Daging buahnya harus kita peras dulu ya. Selanjutnya, tinggal kita tumbuk untuk melunakkan tekstur dan menghancurkan seratnya. Soalnya serat jambu mete ini lumayan banyak dan agak kasar. Biar mirip sama daging jambu mete lanjut kita suwir dan cincang ya. Kalau sudah benar-benar halus dan hancur, baru deh bisa dimasak bersama bumbu. Ada cabai merah, bawang putih, ketumbar, gula, garam, dan santan. Butuh waktu kurang lebih 30 menit hingga abon benar-benar matang dan kering. Nah, untuk menghilangkan kadar air dan minyaknya, kita tiriskan pakai spinner ini ya. Terakhir, tinggal di packing deh. Selain bisa dinikmati bareng nasi, abon jambu mete bisa juga loh menjadi teman makan roti. Wah, bisa nih buat menu sahur saat kepepet. Tersohor sebagai sumber protein, ternyata daging sapi juga merupakan sumber mineral yang ideal loh. Memiliki kandungan makromineral berupa kalsium, natrium, dan fosfor. Juga mikromineral seperti tembaga, zat besi, dan zinc. Nah, salah satu bagian daging sapi yang paling banyak dikonsumsi adalah iga sapi. Ada yang bilang daging yang menempel langsung pada tulang iga rasanya lebih lezat dari bagian daging lainnya. Iga sapi atau rib biasa diolah menjadi steak hingga sop konro. Bisa juga dimasak pedas jadi iga sapi sambal seperti ini. Olahan ini tersedia dalam kemasan praktis loh, tinggal dipanasin aja.
Ini dia nih, iga yang akan kita masak. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa mengolah 20 kilo iga sapi sekaligus loh. Iganya juga besar-besar tuh. Soalnya iga sapinya didatangkan langsung dari Australia. Wih, sapi bule ternyata. Pantas gede-gede ya. Butuh trik khusus loh buat mengolah bagian iga sapi ini. Agar dagingnya empuk, iga perlu dipresto selama 1 jam. Jangan lupa tambahkan garam, daun salam, lengkuas, dan air ya. Karena tekstur dagingnya lebih keras, maka membutuhkan waktu presto yang lebih lama dibanding dengan daging sapi biasa yang cuma butuh waktu 30 menit saja. Sambil menunggu iga sapinya matang, kita masak sambalnya dulu yuk. Butuh sekitar 5 kg cabai merah dan cabai rawit untuk mengolah 20 kg iga sapi. Nah, cabai yang sudah dihaluskan harus kita tumis dulu nih. Gak usah pakai minyak ya, agar kadar airnya berkurang. Kadar air pada cabai bisa bikin masakan lama matangnya. Selain itu, daya tahan sambalnya juga berkurang. Nah, baru deh kita tambahkan minyak panas. Dilanjutkan dengan bahan-bahan lain seperti daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan jahe. Wih, rempahnya melimpah banget ya. Iga sapinya sudah matang nih. Kita angkat yuk. Wah, belum disambelin aja, unyil sudah ngiler nih. Sabar, beduknya masih lama nih. Sebelum dicampur dengan sambal, iganya harus kita goreng dulu ya, biar ada tekstur crispy-crispy-nya gitu. Setelah itu baru deh bisa kita campur dengan sambalnya. Aduk-aduk terus sampai merata ya. Kita masak beberapa menit agar bumbu sambalnya meresap masuk. Iga sapi sambal yang mulai dipasarkan tahun 2017 ini bisa bertahan 3 hari loh di suhu ruangan. Kalau di freezer sih bisa sampai 3 bulan. Nah, setelah dingin, iga sapi sambal siap buat di packing. Dalam 1 hari, ratusan bungkus iga sapi sambal siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selain bikin kenyang, konsumsi daging sapi gini bisa menambah asupan zat besi yang sangat kita butuhkan saat berpuasa. Soalnya kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia dan mudah lelah. Tapi ingat ya, konsumsi daging sapinya secukupnya saja. Karena protein dalam daging membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses oleh tubuh. Unyil, kok dagingnya cuma diliatin aja, Nyil? Unyil lagi bingung nih kak, mau pilih daging yang ini atau yang itu ya buat dimasak untuk buka puasa nanti. Habisnya sama-sama kelihatan segar-segar nih. Jangan bingung, Nyil. Gampang kok membedakan daging sapi segar sama yang tidak. Meski warnanya sama-sama merah, daging sapi yang masih segar, merahnya akan berbeda dengan daging sapi beku. Kalau yang segar, dagingnya berwarna merah pekat dan tidak pucat. Terus jika daging sapinya ditekan, akan cepat kembali ke bentuk semula. Kepadatan dan kekenyalannya juga terasa berbeda, tidak lembek dan benyek. Wah, kalau gitu coba Unyil tekan-tekan dulu dagingnya. Jangan sampai terkecoh ya, Nyil. Apalagi pas bulan puasa begini, stok daging biasanya melimpah. Kalau nggak pintar-pintar pilihnya, bisa-bisa kebagian daging yang nggak seger nih. Siap Karsa, terima kasih ya kak tipsnya. Sama-sama, Nyil. Semoga puasanya lancar ya. Yuk kita kemon. Buat yang belum tahu, mineral terdiri dari 2 jenis loh, yaitu makro dan mikro mineral. Meski sama-sama berkhasiat untuk tubuh, makro mineral diperlukan dalam jumlah banyak oleh tubuh. Sementara mikromineral dalam jumlah yang lebih sedikit. Contoh mineral golongan makro adalah fosfor, kalsium, dan magnesium. Sementara mikromineral adalah yodium, mangan, dan selenium. Jadi, pastikan asupan mineral makro dan mikronya sudah sesuai kebutuhan harian tubuh ya, biar kita tetap fit selama menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Dadah!